Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan saya sudah salam belum ya? Belum kayaknya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bu. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Amin. Ya Baik, Allah. ini pesertanya sudah 70 orang, kurang 6 orang ya. Tidak apa-apa, kita lanjut. Boleh Bu, boleh aja Bu. Lanjut saja sambil menunggu ya. Jadi pertama-tama yang akan saya sampaikan, jadi nanti ada 2 mata kuliah ya. Kita mata kuliah keperawatan maternitas dulu, keperawatan maternitas 2. Selanjutnya nanti saya mungkin dengan teman-teman kelas kerjasama yang angkatan 2020 untuk melanjutkan tentang saya, yaitu mata kuliah pengantar penulisan ilmiah ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk maternitas 2 ini ada 2 kelas ya. Jadi saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu kelas kerjasama angkatan 2021 yang jumlahnya ada di 32 orang ya. Jumlahnya jadi menyusut ya Bapak Ibu ya. Saya pikir peminatnya banyak. Dari 45 Batasin kali menjadi Bu. 2. Apa biayanya terlalu mahal ya Bapak Ibu ya? Standar Peminatnya banyak Bu. Peminatnya banyak Bu. Cuma kemarin kuota dari Pak Sulida hanya memberikan kita sekitar itu Bu. Oh gitu. Ya, peminatnya banyak Bu. Dari rumah sakit umum Saya banyak. kurang paham kalau untuk di birokrasi Memang mungkin pasti banyak urusannya minatnya. akademik ya. Ya, Bu. Baik, saya buka dulu KP. Nah, untuk keperawatan maternitas 2 ini, dia hanya 2 SKS ya Bapak Ibu. Tapi di kurikulum itu saya lihat materinya banyak sekali ya. Jadi mau nggak mau kita berbagi, apalagi timnya sedikit ya. Kami cuma 3 orang, ada saya dengan Bu Asriana, serta Dr. Surya ya. Dr. Surya SPOG ya, anak dari Dr. Ngurah. Ya, dulu kita selalu pakai Dr. Ngurah, tapi akhir-akhir ini Dr. Ngurah selalu melimpahkan ke anaknya. Sorry, saya share screen dulu. Baik, tapi sebelumnya saya izin dulu mau perkenalan untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di kita di Universitas Borneo Tarakan, karena ini pertemuan kita yang perdana ya. Mungkin ada yang beberapa yang sudah kenal, ada yang mungkin yang belum, ada yang saya kenal juga, ada yang mungkin saya belum saya kenal ya. Nama saya Ramdia Akbar Tukan, bisa dipanggil Ibu Ramdia seperti itu. Saya mulai bergabung di Fakultas Ilmu Kesehatan sejak tahun 2012 ya. Mungkin itu aja cukup ya. Nah ini langsung saja saya sampaikan kontrak perkuliahan ya. Ini sudah saya bagikan ke Sipen kelas masing-masing ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, timnya tadi sudah saya sampaikan ya, ada saya Bu Asriana dan Dr. Ngurah. Surya maksud saya, namanya Dr. Surya juga ada ngurahnya ya, jadi nah ini, jadi kalau di maternitas 1 nanti itu belajarnya di semester 3 itu tentang fisiologis ya, fisiologis dari kehamilan, persalinan dan postpartum. Nah, kalau di maternitas 2 ini tidak ada lagi fisiologis, tapi kita belajarnya patologis ya, patologis dari ya gangguan dari sistem reproduksi itu sendiri ya. Mulai dari mungkin adanya infeksi ya, ada keganasan ya. Nanti belajar infertilitas juga ya. Klimakterium ya, menopause, postmenopause, premenopause gitu. Kemudian ada lagi juga kita belajar tentang kekerasan terhadap perempuan ya. Nah ini sudah mengacu pada kurikulum
S1 keperawatan ya seluruh Indonesia. Jadi saya lihat, wah ini 2 SKS tapi kok banyak sekali materinya ya. Tapi nggak apa-apa, sudah saya pilah-pilah, sudah saya rangkum. Jadilah 14 pertemuan ya. Nanti ada diskusi ya Bapak Ibu ya. Ada 12 kelompok nanti. Nah, karena permintaannya tuh kita sama seperti di KMB kemarin ya. Jadi karena kita perawat, jadi kemudian penelitian perawat itu kan banyak ya. Jadi kita berbasis kuliah belum mandi dong sampai sekarang belum tidur. Ya. Fadli, anu dulu Fadli. Kuliah dulu kita. Pencet ya. ya. Nanti jadi harapan saya Bapak Ibu mencari artikel jurnal ya. Jadi penelitian yang sudah dipublish, dicari sesuai nanti kasus masing-masing. Kita cari evidence base-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mungkin dari situ kita bisa memberikan masukan di dunia keperawatan maternitas bahwa ini loh intervensi yang sudah berbasis evidence base ya, sudah berbasis bukti gitu ya. Nah ini di pertemuan pertama ini nanti kita belajar asuhan keperawatan pada sistem reproduksi, kemudian nanti ini ada Bu Asriana ya. Karena Bu Asriana kan background-nya manajemen, jadi saya serahkan ke beliau tentang rujukan PMO Gakin Bagjam Kesas ini, jadi lebih ke sistem pelayanan kesehatan untuk pasien-pasien komplikasi di maternitas ya, pasien-pasien ginekologi itu. Kemudian nanti KB ya, keluarga berencana. Ya. Pasti dulu Bapak Ibu sudah pernah dapat tentang di D3 dulu ya, tapi kalau D3 sekarang kurikulum baru itu tidak ada tentang KB ya. Di maternitasnya tidak karena yang membedakan antara keilmuan D3 dan S1 itu di KB ini, kalau D3 tidak dapat. Ada infertilitas nanti dengan Bu Serena dan klimakterium dengan saya. Selanjutnya ada 4 pertemuan ini dengan Dokter Surya ya. Secara medis nanti beliau menyampaikan materi. Nah, ini diskusinya Bapak Ibu. Jadi nanti diskusinya kita mulai dari tanggal 19 November 2021. Jadi masih 2 bulan kemudian lah ya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup waktu untuk membuat makalah, kemudian membuat nanti yang evidence base-nya itu cuman bikin tabel aja Bapak Ibu ya. Nanti saya jelaskan lagi habis ini gimana langkah-langkah tugasnya. Nah, kalau seperti ini nanti untuk diskusinya nanti dibagi 2 ya Bapak Ibu. Nanti jadi kelas kerjasama yang 2020 dengan 2021 nanti berbeda kelasnya ya. Kita bikin kelas. Ada breakroom berarti Ibu. Ya, breakout. Breakout. Atau nanti kalau dosennya nggak mau breakout sendiri-sendiri juga bisa. Intinya saya dan Bu Asriana nanti sebagai fasilitator ini tidak ketemu ya. Jadi nanti kalau saya contohnya ini ya, di pertemuan 12 ini saya mungkin dengan angkatan 2020, nanti di pertemuan minggu keduanya itu kan Bu Asriana, berarti saya dengan yang kelas 1-nya gitu ya. Pokoknya intinya tidak bertabrakan ya Bapak Ibu. Nah, langsung pasti penasaran ya Bapak Ibu ya, saya langsung aja di pembagian tugasnya saya sudah bagi per kelompok. Nanti setelah ini juga saya akan share ke Sipen untuk kelompok-kelompoknya. Nah, ini untuk angkatan 2021 ya nama-namanya. Karena jumlahnya cuma 32 orang, kemudian tugasnya ada 12 askep ya, jadi satu kelompok ini ada yang 2 orang aja ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Nah ini kelompok 1 ada Bu Rena dan Pak Nur Alam ya, asuhan keperawatan diabetes gestasional. Ya, kemudian asuhan keperawatan hipertensi gravidarum, Pak Romi dengan Bu Sri ya. Kemudian asuhan keperawatan hipertensi pada kehamilan, Ibu Windandini ya, dan Ibu Dita. Ya, nanti fasilitatornya saya. Dan seterusnya ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, kira-kira saya tugasnya membuat askep apa dan tim saya siapa aja ya. Ini untuk kelas angkatan 2021 dan selanjutnya ini angkatan 2020 ya. Pak Ahmad Kak Ramadan ya, Pak Andi Slamet dan Ardi, ini satu kelompok ya. Terima kasih Bu. Diabetes gestasional, gampang ya Pak ya? Enggak Bu, berat juga sih ya. Nah ini ya nanti silakan dibaca nanti
Saya share nanti. Nah, tugasnya adalah, gampang ya Bapak Ibu, saya tidak mau memperumit mahasiswa. Jadi Bapak Ibu silakan awalnya membuat makalah, gampang ya. Buat makalah Bapak Ibu tahu ya formatnya ya, dari bab 1, bab 2 ya. Karena Bapak Ibu kan sudah dapat materi, udah buat skripsi bab 1, bab 2 skripsi ya. Jadi alurnya pasti tahu ya. Yang intinya nanti di tinjauan pustaka saya minta A itu konsep medis, nanti yang B itu konsep keperawatannya, Bapak Ibu. Tidak lupa rujukannya juga harus ada daftar pustaka ya. Nah, kemudian yang di review artikel jurnal itu tadi, ya minimal Bapak Ibu cari artikelnya 5 ya. Jadi artikelnya harus dari jurnal dan harus artikel yang telah dipublish ya, Bapak Ibu. Jadi ini tabelnya, tabel review artikel jurnal ya. Jadi mulai dari jadi Bapak Ibu nanti sudah dapat artikel jurnalnya, tinggal langsung isi aja di tabel ini. Nanti ada 5 gitu ya. Isinya, jadi Bapak Ibu silahkan identifikasi ya. Kolom pertama ini Bapak Ibu silahkan isi judul penelitian, namanya siapa dan tahunnya berapa ya. Kemudian penelitian yang dipublish tadi dia menggunakan metode apa, metode penelitiannya ya, studi apa, apakah dia eksperimen murni atau kuasi eksperimen atau kontrol atau komparasi ya, disampaikan di sini metodenya. Nah, kemudian ini PICO ya, PICO ya, PICO. Kayak kemarin kan Bapak Ibu yang di KMB kan menggunakan PICO juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan identifikasi artikel jurnal tersebut, P-nya itu apa, disampaikan di sini ya. P itu bisa population, patient, atau problemnya, masukkan di sini, interventionnya atau indikatornya di sini. Kalau biasanya komparasi ini tidak selamanya ada. Mungkin Bapak Ibu dapatnya hubungan atau dapatnya eksperimen murni, pasti comparison-nya nggak ada ya. Jadi atau kontrolnya nggak ada, berarti ini kosong nggak apa-apa. Tapi ini sama ini wajib ada isinya ya. Kemudian output-nya atau outcome-nya pasti ada ya. Jadi comparison ini mungkin bisa saja kosong isinya Bapak Ibu ya. Kalau bisa cari artikel jurnal yang ada interventionnya. Jadi interventionnya itu lebih ke bisa memberikan masukan gitu ya. Misalnya kayak kasus pertama tadi apa tuh, diabetes gestasional ya. Nah, kira-kira untuk pasien hamil dengan diabetes itu kira-kira diberikan apa supaya bisa mengurangi gejalanya, atau mungkin pencegahannya apa sebelum bisa terjadi itu gitu ya. Jadi nanti kita lebih lihat ke interventionnya sama outcome-nya ya. Kalau population-nya pasti ibu atau perempuan ya. Karena kasusnya juga ada gangguan menstruasi, berarti bisa jadi population-nya remaja gitu ya. Kalau bisa population-nya lebih spesifik Bapak Ibu, nanti dibaca ya di abstraknya, kalau bisa download PDF full text-nya, dilihat kira-kira rentan usia berapa. Kalau dia wanita usia berapa, kalau dia remaja usia berapa. Jadi population-nya lebih dispesifikkan dengan Bapak Ibu sudah membaca isinya. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk tugasnya? Tanya Bu. Ya. Bu, kalau misalnya ini kan cari review jurnal Bu, kalau misalnya nanti kita dapatnya review jurnalnya yang buat bukan perawat, misalnya bidan, tidak apa-apa Bu diambil? Nggak apa-apa ya, karena ini keperawatan maternitas. Ya, kita kolaborasi, bisa dokter, bisa bidan, bisa perawat. Ya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih Bu. Sharing ilmu. Tanya Bu. Silakan Bu Adija. Ya, batas kumpulnya Bu sampai kapan Bu? Iya, setelah UTS saya kasih waktu 1 minggu ya. Kan UTS dulu tuh tanggal 11. Kan presentasinya ada 4 minggu kemudian, karena kan Dokter Surya masuk tuh 4 minggu berturut-turut ya. Saya kasih waktu 2 minggu lah, 2 minggu setelah UTS itu sudah dikumpul. Sudah dalam bentuk PPT juga sudah dikumpul ya. Jadi saya nggak mau nanti Bapak Ibu kelabakan, PPT belum dibuat, makalah udah dikumpul gitu ya. Jadi PPT udah, makalah udah, tabel review artikel jurnalnya juga sudah, jadi sudah aman. Jadi nanti kapan tampil udah siap semua gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Kak Adija. Silakan yang lain ada Tanya Bu. Silakan.
Ya Bu, artikel jurnalnya ini berapa tahun terakhir Bu? Betul, siap. Terima kasih. Saya juga mau menyampaikan itu sebenarnya. Untuk diingatkan, 5 tahun terakhir ya. Keilmuan tuh harus yang terbaru ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa 5 tahun terakhir. Ya, jadi penelitian itu selalu terbaru terus, update terus. Jadi kalau ada penelitian yang sudah di bawah 5 tahun, nah itu udah ya nggak terpakai lagi ya. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi database-nya bebas aja dari mana Bu ya, Google Scholar atau apa gitu? Boleh, bebas, ya? boleh. Untuk mesin pencarinya boleh Google Scholar, boleh ProQuest, boleh EBSCO, boleh PubMed, ya sembarang boleh. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Maaf Bu, kalau misalnya artikelnya itu pakai bahasa Spanyol, terus kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa dipakai nggak Bu? Mantap. Itu malah bagus Pak. Itu keren malah ya. Terima kasih. Bahasa Batak aja penelitian. Boleh banget. Ya. Penelitian artikel jurnal-jurnal kan nggak harus jurnal Indonesia, jurnal nasional. Jadi jurnal tuh boleh jurnal internasional ya Bapak Ibu. Penelitian kita luas ya. Jadi jurnal nasional, jadi jurnal saya tidak batasi, boleh jurnal nasional terakreditasi, boleh jurnal yang belum terakreditasi, boleh jurnal internasional belum terakreditasi, dan boleh jurnal internasional yang telah terakreditasi. Yang penting dia jelas ada nama jurnalnya, ada ISSN-nya ya, ada volumenya berapa, halaman berapa ya. Silakan Kak Murli. Harus kita convert ke bahasa Indonesia Kak, jurnalnya. Ya dong, kasih ke bahasa Indonesia jadi teman-teman nanti biar jelas gitu ya. Atau kalau bolehlah bahasa Inggris, kopes bahasa Inggris di tabelnya, tapi penyampaian nanti kan Bapak Ibu kan bahasa Indonesia. Maksudnya apa, hasil dari penelitian ini apa, dia pakai metode apa, itu sampaikan ke bahasa Indonesia, boleh. Maksudnya bisa dipahami teman-teman semuanya gitu. Oke, kasih Bu. Ya. Oke, cukup. Baik. Kalau tidak ada lagi, cukup jelas berarti ya tugasnya. Teman-teman yang dari angkatan 2021 gimana? Jelas juga Bu. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan di materi kuliah ya. Belum masuk ya share screen-nya? Belum muncul. Itunya agak lemot ini. Masih loading ini Bapak Ibu. Belum berhasil. Berhasil. Alhamdulillah akhirnya. Oke. Ada yang sambil nonton sinetron ya?
Nggak ada, Bu. Ada Pak? Suara-suara TV. Ini kok susah benar sih. Ini agak sinyal kurang mendukung ya Bapak Ibu, mohon maaf. Bu, izin boleh Bu? Ya, silakan. Ya, tadi saya di jalan jadi saya nggak sempat nanya. Ya sambil nunggu Ibu share screen. Ya, betul. Tadi yang untuk tugasnya itu, kan penyusunan makalah. Ya mohon maaf karena saya belum lihat tadi tampilan. Apakah ada pengaturan khususnya sama seperti makalah lain untuk pengaturan kertasnya, hurufnya dan batas-batasnya atau seperti biasa aja, Bu? Kalau Bapak pengen saya tegaskan lagi seperti itu, nanti saya buatkan bisa. Intinya makalah biasa, Pak. Jadi Ya, Bu. bab 1 pendahuluan, latar belakang, Oh, tujuan, manfaat, rumusan masalah gitu kan, Pak. Bab 2-nya nanti saya minta harus ada konsep medis, ABC berarti tentang kasus secara medis, kemudian B-nya itu konsep keperawatan, berarti mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan sampai ke evaluasi gitu ya. Kemudian itu aja masuk di penutup ya, saran, kesimpulan, dan ada daftar pustaka atau referensi yang Bapak Ibu dapatkan dari mana sumbernya gitu. Sudah gitu aja Pak. Kemudian nanti itu Bapak Ibu silakan kelompok presentasi. Yang Karena ditanyakannya nanti anunya, Bu. pengumpulannya nanti kan berupa PDF ya. Jadi Hurufnya, Bu. Spasinya, hurufnya. dan spasi. Spasinya Pengaturan 1,5. penulisan. 1,5. Iya, seperti biasa 4-3-3-3. Ya, 1,5 lah spasi ya Bapak Ibu. Oh iya. Kalau tulisannya Nah, times Baik, Bu. Terima kasih. Teksnya Roman 12. Yes. Spasi 1,5, sisi kanan kiri atas 4-3-3-3. Yes. Ya, seperti biasa, Pak. Seperti biasa kemarin 4-4-3-3 soalnya. Ya, 4 samping, atas 3-3-3-3, atas bawah 3-3. Samping kanan, samping kiri itu. Oke, makasih. Makasih Kang Iya, Manda. Gi. Oke, baik. Nanti lanjutkan, Gi. Ya, saya maju aja nih meskipun kelihatan nggak Bapak Ibu, kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan sudah, Bu. Oh, kelihatan, baik. Jadi ini kita apa ya, sharing ya Bapak Ibu, sharing tentang asuhan keperawatan pada sistem reproduksi ya. Jadi tidak bermaksud mengajari, tapi ini kita sharing saja karena kalau bicara asuhan keperawatan berarti Bapak Ibu sekalian, apalagi yang di Bangsal, di Poli juga seperti itu, pasti sudah menjadi hal sehari-hari untuk melakukan proses keperawatan ya. Ya biasa, proses keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, ya, dan diakhiri dengan dokumentasi asuhan keperawatan itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah karena ini kita bicara tentang gangguan sistem reproduksi, jadi di sini saya tidak semua gangguan reproduksi saya masukkan di sini, saya hanya batasi ada 4 masalah besar di sini. Ada gangguan menstruasi ya, ada perdarahan uterus disfungsional, kemudian ada infeksi di sini maksudnya infeksi vagina ya. Kemudian ada neoplasia ya, pertumbuhan jaringan baru ya. Ya kita awali dari gangguan menstruasi ya. Jadi kasusnya saya tidak bahas secara mendalam, nanti teman-teman yang sudah saya bagikan kelompok nanti kita ada kelompok diskusi nanti ya di pertemuan terakhir di bulan November tadi. Jadi ini kita lebih ke pengkajian, diagnosa keperawatan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau gangguan menstruasi ini banyak ya Bapak Ibu ya. Gangguan menstruasi mulai dengan apa? Amenore ya, dysmenore, sindrom premenstruasi. Kemudian ada endometriosis ya. Endometriosis ini Bapak Ibu tahu ya, pertumbuhan endometrium di luar dari semestinya ya, di luar dari endometrium itu sendiri, harusnya di dalam rahim, ya, di dinding rahim bagian dalam, tapi dia tumbuh keluar. Ya ini ada contoh gambarnya, mungkin bisa dia di ovarium, bisa jadi bahkan bisa di usus gitu ya.
Itu pertumbuhan, itu endometriosis. Ya, kalau sindrom pramenstruasi ya Bapak Ibu tahu ya. Jadi gejala sebelum menstruasi itu terjadi. Kenapa bisa menjadi masalah? Kadang-kadang sindrom ini bisa parahnya itu bisa sampai ke stres bahkan depresi gitu ya. Ya biasa pengaruh hormon ya Bapak Ibu ya. Dysmenorrhea nyeri saat haid. Ya nyerinya kalau nyeri haid fisiologis kan biasa-biasa saja, mungkin bisa diadaptasi, tapi ini nyerinya bisa nyeri hebat, nyeri yang sangat sakit sekali gitu ya. Amenorrhea ini maksudnya amenorrhea sekunder ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya sudah pernah haid, kemudian tiba-tiba tidak haid, dan banyak faktor penyebabnya. Oke, lanjut di pengkajian. Ya, untuk pengkajian gangguan menstruasi diawali dengan kita kaji apakah apa yang digunakan, kontrasepsi apa yang digunakan oleh pasien. Ya, biasanya ada kontrasepsi tertentu yang mengganggu siklus haid ya Bapak Ibu ya. Kemudian kaji pola seksualnya ya, kaji seksualnya. Di sini mungkin frekuensinya ya Bapak Ibu. Obstetrinya juga ditanyakan, dikaji. Sudah hamil berapa kali? Pantai serta kawasan konservasi Terus berapa kali apakah pernah ada abortus? Ya. Yang menggunakan proses distribusi air tawar melalui pipa yang terpasang. Pengolahan air laut menjadi air tawar pada awal operasinya nanti akan diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan air bagi industri. Budi Anhar. Budi. Baik. Oke, tanyakan juga, biasanya kan kalau gangguan menstruasi ini biasanya kambuhannya, apakah pernah ditangani tenaga kesehatan sebelumnya, apa yang diperoleh penata laksanaan sebelumnya ya. Kemudian kaji juga gaya hidupnya ya Bapak Ibu, apakah punya kebiasaan, apakah sering olahraga atau tidak, dari gaya hidup mungkin dari pola makannya juga ya. Apakah memiliki kebiasaan makan yang siap saji ya. Budaya dalam mengatasi masalah. Nyeri yang dirasakan dikaji juga, efek aktivitas sehari-hari, obat-obatan yang mungkin yang sering digunakan ya, ditanyakan juga resep untuk meredakan rasa tidak nyaman ya, mungkin karena keseringan gangguan menstruasi maka sering mengkonsumsi obat-obatan di luar dari resep dokter, itu juga ditanyakan. Apakah nah ini kalau dia dengan sindrom premenstruasi tadi ya, dikaji tentang emosinya, perilaku ya, fisik, diet ya, pola latihan dan pola istirahatnya ya. Normalnya istirahat cukup adalah 8 jam ya Bapak Ibu. Pola latihan ya normalnya kalau pola latihan artinya aktivitas atau olahraga minimal 5 kali ya, 5 kali seminggu, durasi 30 menit dalam sekali olahraga itu minimal. Olahraga paling ringan adalah jalan kaki ya. Oke, ini diagnosa keperawatan yang mungkin bisa muncul pada pasien dengan gangguan menstruasi ya. Mulai dari mungkin diagnosanya ada resiko tinggi terhadap coping individu atau keluarga tidak efektif yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan ya dari penyebab dari penyakitnya, efek dari fisiologis dan gangguan emosional, kurang pengetahuan dalam perawatan diri ya, kurang pengetahuan dalam terapi yang tersedia ya dalam mengatasi gangguan menstruasinya yang dialami. Resiko tinggi gangguan citra tubuh ya bisa terjadi juga ya karena gangguan menstruasi, jadi pasiennya bisa HDR, bisa gangguan citra tubuh ya. Kemudian risiko tinggi harga diri rendah ya tadi sudah ya. Kemudian nyeri. Nah, nyeri ini nyerinya nyeri akut ya Bapak Ibu ya, yang berhubungan dengan gangguan menstruasi itu sendiri. Kalau di sini kasusnya ya lebih ke dysmenorrhea tadi ya. Untuk evaluasi dari gangguan menstruasi ya, ini ada gangguan yang dikaitkan. Jadi kalau gangguan menstruasi itu menurut hasil penelitian bahwa seorang wanita yang mengalami gangguan kualitas hidup itu bisa
seseorang yang mengalami gangguan menstruasi itu bisa menurunkan kualitas hidup ya Bapak Ibu. Hampir 72% ya wanita yang mengalami gangguan menstruasi atau yang mengalami menstruasi sering akan mengalami penurunan atau merusak kualitas hidup seorang wanita. Nah, evaluasinya apabila wanita tadi melaporkan kemajuan ya kualitas hidupnya, maka keterampilan perawatan dirinya ya, konsep diri yang positif itu dikatakan bahwa perawatan kita sudah efektif. Untuk kasus kedua ya, perdarahan uterus disfungsional ya. Jadi gangguan sistem reproduksi selanjutnya di sini ada perdarahan uterus disfungsional. Jadi perdarahan uterus di luar dari normal ya, abnormal ya Bapak Ibu. Jadi abnormalitas perdarahan yang berat, bisa berat, ringan atau tidak teratur ya. Diawali ada namanya menorragia ya. Jadi perdarahan yang banyak pada siklus haid ya. Jadi durasinya lebih dari 8 hari bahkan 10 hari dan volumenya banyak. Normal dari sekali siklus itu kan 30 sampai 40 mili ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau untuk menorragia ini dia bisa 80 sampai 100 mili. Kemudian anovulasi. Anovulasi berarti tidak terjadi ovulasi ya. Ini biasanya pada pasien-pasien yang haidnya itu ini 2 bulan atau 3 bulan tidak haid ya. Kemudian ada hipomenor. Hipomenor berarti sama haidnya sedikit ya, kebalikan dari menorragia. Nah, ini ada tabel ya. Ini saya dapat, jadi materi semua ini saya dapat dari buku ajar dari Kemenkes ya Bapak Ibu ya, tentang keperawatan maternitas. Jadi di situ ada tabel ya yang menjelaskan tentang penyebab umum perdarahan ginekologis ya, khususnya pada perdarahan uterus abnormal tadi ya. Dimulai dari usia, berdasarkan usia ada dimulai dari usia 5 sampai 13 tahun, 14 sampai 25 tahun, kemudian 25 sampai 35 tahun, 35 sampai 45 tahun dan di atas 45 tahun. Nah, ini kalau di usia 5 sampai 13 tahun kalau ada perdarahan bisa jadi ada benda asing atau ada laserasi ya. Ada vaginitis, ada vaginitis yang tidak spesifik ya, kemungkinan infeksi saluran kemih atau perdarahan rektum. Nah, kalau di usia 14 sampai 25 tahun ya, kalau ada perdarahan ginekologis berarti dicurigai bisa saja mungkinkah ada kehamilan. Ya, jadi perdarahannya karena kehamilannya, kemudian mungkin karena penggunaan kontrasepsi ya, kontrasepsi IUD ya, KDR ya, kemudian bisa jadi erosi serviks ya, atau bisa juga anovulasi ya. Jadi anovulasi itu bisa perdarahan, bisa juga tidak perdarahan ya Bapak Ibu. Kemudian laserasi atau infeksi vagina ya, mungkin ada polip juga ya. Polip, Bapak Ibu tahu ya polip ya, jadi tumbuhnya jaringan seperti ya, jadi bedanya polip dengan yang lainnya itu polip ini ada tangkainya ya. Kemudian untuk di usia 25 sampai 35 tahun ya, bisa jadi yang membedakan ini dari usia 14-25 ke 25-35 ini ya hampir sama, cuman bedanya di miom ya. Nah, ini bedanya di miom uteri, mungkin ada hiperplasia ya, pertumbuhan jaringan yang berlebihan di endometrium, atau ada endometriosis. Kemudian yang membedakan juga dengan usia 35 dan 45 tahun sama ya, sama, cuman ini lebih ada yang di-cut ya. Kalau dia usia 45 tahun, 45 ke atas, dia lebih ke pasca menopause ya. Jadi lebih ke mungkin karena ada terapi estrogen, mungkin ada polip, ada hiperplasia endometrium, atau mungkin ada keganasan, ada miom ya. Mungkin cedera koitus ya, karena berhubungan berkaitan dengan adanya atrofi vagina.
Oke, untuk pengkajian pada perdarahan uterus disfungsional, di sini ada kita kaji riwayat menstruasinya, ya, kemudian kaji riwayat masalah perdarahannya, dan yang terakhir, yang ketiga ini kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan fisik panggul untuk melihat apakah ada masalah di perineum, vagina, serviks, uterus, uretra, dan rektum. Pemeriksaan fisik kedua yaitu mengidentifikasi ya penyebab dari perdarahan, apakah mungkin bisa dari laserasi, apakah adanya polip, adakah inflamasi vagina, mungkin ada luka ya di serviks. Dan yang ketiga pemeriksaan fisiknya yaitu pemeriksaan bimanual ya. Jadi kita curiga apakah ada pembasaran uterus, ada nyeri tekan, ataukah ada massa di dalam uterus. Nah, ini diagnosa keperawatan yang mungkin bisa muncul pada kasus perdarahan uterus disfungsional ya. Ada nyeri ya, nyeri yang berhubungan dengan disfungsi menstruasi ya. Kemudian ada bisa karena kurang pengetahuan, ya, kecemasan, gangguan citra tubuh, harga diri rendah ya berhubungan dengan disfungsi menstruasi. Dan yang terakhir ini ada perubahan pola seksualitas ya berhubungan dengan mungkin bisa efek terapi, gangguan disfungsi menstruasi pada ekspresi seksual ya, atau ketidakharmonisan hubungan dengan orang terdekat. Ya, jadi saya cepat aja nih Bapak Ibu ya. Perencanaannya, nah ya kalau kurang pengalaman berarti kita edukasi ya Bapak Ibu, edukasi. Health edukasi untuk upaya mengetahui penyebabnya apa, terapi klinisnya, perkiraan hasilnya nanti seperti apa. Kemudian kita berikan diet ya, mengatur pola makan pasien. Kemudian kompres panas dingin ya apabila ada nyeri tadi ya. Kemudian olahraga, mengurangi kecemasan, dan sebisa mungkin dukungan keluarga yang paling penting ya. Baik, lanjut di masalah sistem reproduksi selanjutnya ada infeksi ya. Jadi infeksi di sini infeksi vagina ya, yang biasa sering terjadi ya, vaginitis ya, baik itu disebabkan oleh bakteri, jamur, atau parasit ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengkajiannya tanyakan riwayat. Barangkali pasiennya pernah mengalami PMS sebelumnya ya, penyakit menstruasi, penyakit menular seksual ya. Kemudian tanyakan jumlah pasangan seksualnya, ya apakah lebih dari satu atau satu saja pasangan seksualnya. Kemudian tanyakan untuk frekuensi hubungan seksual dalam 1 minggu. Ya, penggunaan obat-obatan, merokok, ya, apakah ada mengkonsumsi alkohol, gizi buruk, ya, stres, keletihan yang sangat tinggi, ya, riwayat infeksi saluran kemih. Nah, karena Bapak Ibu tahu ya, antara uretra dan vagina itu kan berdekatan. Jadi kalau salah satu infeksi pasti sebelahnya ikut menular. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, rabas vagina ya. Jadi dilihat pengeluaran dari cairan vagina itu apa. Kalau infeksi vagina itu kalau dari penyebabnya jamur biasanya dia keputih-putihan ya. Seperti keju katanya. Seperti keju itu yang ini ya, yang kuning ya. Ya kalau putih dia pasti penyebabnya jamur, kalau warnanya kekuningan dan kehijauan pasti dia sudah mengandung bakteri. Ya, jadi dilihat diinspeksi ya Bapak Ibu rabas vaginanya, kemudian apakah ada luka, ya biasanya ada luka kalau vaginitis ya. Entah itu di lapisannya atau di vulvanya ya. Demam ya kalau ada infeksi kita curiganya pasti ada terjadi demam, kemudian pasti ada nyeri. Oke, Bapak Ibu untuk infeksi ya diagnosa keperawatan yang mungkin bisa muncul pada
Gangguan sistem reproduksi yang masalah infeksi ya, bisa nyeri ya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, saya di sini sedang azan. Saya mau menghidupkan kamera saya kok tidak bisa ya. Tuh, nggak bisa. Oh, sudah bisa. Baik, diagnosa keperawatan untuk kasus infeksi sistem reproduksi tadi ya. Ada nyeri, kurang pengetahuan, kecemasan, perubahan pola eliminasi tadi udah ya. Baik, kita lanjutkan di evaluasinya. Ini kayaknya lagi bermasalah. Loading. Baik, untuk diinfeksi, evaluasinya adalah harapannya kalau infeksinya tidak kambuh lagi, penurunan nyeri atau nyeri hilang ya. Kalau ada edem-edemnya hilang, kalau ada yang kulit daerah lukanya, kulitnya terkelupas itu bisa pulih ya, lukanya bisa sembuh, fungsi berkemih kembali normal, pola eliminasi tanpa infeksi ulang, kecemasan berkurang, pengetahuan bertambah tentang infeksi dan pencegahan, ya. Kemudian keluarga mendukung, ya, dukungan keluarga positif. Baik, lanjut di masalah
sistem reproduksi yang keempat yaitu neoplasia ya. Jadi mengacu pada pertumbuhan jaringan baru ya, atau biasa disebut tumor ya. Jadi semua bagian tubuh manusia atau kita semua pasti memiliki kesempatan atau kemampuan untuk mengalami perubahan neoplastik ya, atau pertumbuhan jaringan baru. Nah, kalau dalam hal ini di kasus ini di sistem reproduksi ada neoplasia serviks, ada neoplasia di ovarium ya, sifatnya jinak, atau juga bisa juga sifatnya maligna atau kanker ya, ganas. Kemudian ada neoplasia uterus ya, kemudian ada di sini kanker payudara. Nah, kalau di gambarnya tadi itu kanker serviks ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Dimulai dari pengkajian ya. Jadi kalau pasien-pasien CA, pasien tumor gitu ya, kalau udah diketahui, ya kalau udah dilakukan pemeriksaan diagnostik ternyata dia tumor CA gitu, pasti anjurannya adalah diangkat ya, diangkat neoplasinya diangkat ya. Jadi pasiennya pasti menghadapi pembedahan atau operasi. Jadi untuk pengkajian sebelum dilakukan pembedahan atau sebelum dioperasi, jadi kita sebagai perawat mempersiapkan psikologis pasien untuk menghadapi pembedahan itu tadi. Ya, kita berikan pengetahuan ya, edukasi sebelum dan sesudah operasi ya. Kemudian kalau bisa ada kunjungan dari wanita lain yang punya pengalaman yang sama dengan penderita atau pasien tersebut. Jadi lebih ada dukungan ya, karena berbagi pengalaman itu bisa membantu psikologis pasien dalam menghadapi pembedahannya. Untuk di pengkajian di pasca operasi ya, jadi kita lebih fokus ke upaya pemulihan ya. Kemudian jangan lupa observasi tekanan darah, pemberian IV, pengambilan darah ya. Jadi lebih ke penyembuhan pasca operasi ya, luka ya, bekas pengangkatan tumor ataupun CA-nya ya. Jadi kaji drain di tempat insisi ya, apakah masih ada produksi serum lukanya ya. Lakukan perawatan luka ya. Kalau bisa lakukan mobilisasi pada daerah yang luka tadi ya. Kemudian sebelum pulang rumah sakit diinformasikan tentang perawatan diri, pendidikan kesehatan untuk menanggulangi masalah gangguan konsep diri, dan yang paling penting ya Bapak Ibu ya, dukungan keluarga ya, terutama orang terdekat. Berarti siapa Bapak Ibu? Yaitu pasangannya. Nah, untuk kasus neoplasia ini yang diharapkan adalah pasien merasa puas dengan keputusan untuk terapinya dan pasien merasa tenang karena banyak dukungan. Nah, ini ada beberapa diagnosa keperawatan gangguan sistem reproduksi yang saya pilah-pilah berdasarkan SDKI. Jadi saya sudah keluarkan yang fisiologis dari sistem reproduksi ya. Nah, ini mungkin bisa Bapak Ibu baca-baca nanti. Nah, ini referensi yang saya gunakan untuk kuliah kita pada kesempatan ini ya. Ini dari Kemenkes ya, buku ajar tentang perawatan maternitas. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan asuhan keperawatan gangguan sistem reproduksi ya. Sangat singkat karena kita sifatnya sharing ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena Bu. Ya, silakan. Ya Bu, saya pernah punya pengalaman pribadi dengan pendarahan, ada berapa bulan tidak haid, kemudian ngeplek-ngeplek, kemudian darahnya banyak keluar,
tetapi terjadi kemerahan juga di daerah mata saya. Kemarin Oh, di karena mata saking, ibu. Di matanya Bu saking Hadijah merah. Oh. ya di daerah putih mata saya, jadi darah banyak berobulan dakmen, ngeple, darah banyak keluar. Lalu di daerah mata saya pun terjadi kemerahan. Tetapi Usia- dengan berhenti lagi darah haid saya, mata merahnya hilang. Kenapa ya Bu ya? Karena jadi kemarin itu jadi saya nggak kontrol lagi jadi. Oh iya baik. Bu Hadijah usia berapa? 43 Bu, jangan 44. 43. Ya. Tadi keluhannya haid, kemudian Semenjak setelah operasi laparoskopi Bu, haidnya nggak teratur, ngeplek aja. Sudah kontrol katanya memang pengaruh dari operasi tersebut. Nah, dan pengaruh usia, mungkin mau menopause. Ternyata nggak menopause, berapa bulan setelah laparoskopi ada suntikan Bu, suntikan untuk mencegah endometriosis. Saya kena endometriosis Bu. Jadi gitu. Iya. 6 bulan kemudian ternyata deras haidnya Bu, kayak orang melahirkan. Mata saya pun memerah. Belum sempat kontrol, dalam 2 minggu keluar terus, tidak lama berhenti sendiri, merahnya pun hilang di mata saya. baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Hadijah. Kalau tentang Terima kasih banyak. ya, kalau tentang mata merah saya juga baru dengar sekarang ya Bu Hadijah ya, kalau ada jadi saya juga agak belum bisa menjawab hubungannya dengan siklus haid tadi dengan mata merah tadi ya. Ya, jadi saya belum menemu jawabannya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya coba cari ya apakah ada hubungannya mata merah dengan mungkin ada faktor lain, tapi memang mungkin kebetulan ketika haid ibu berhenti juga tuh sembuh. Mungkin sembuhnya dengan faktor lain mata merahnya tadi. Saya pikir mungkin kayak sepertinya tidak ada kaitannya ya Bu Hadijah antara siklus haid dengan ini. Karena siklus haid kan pengaruhnya di ini hormon ya. Hormon estrogen, progesteron tadi ya, FSH, LH ya. Di ovarium. Jadi sepertinya tidak ada hubungannya. Atau nanti saya coba cari ya. Kalau Ibu mau menunggu saya coba carikan. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Bu nanya boleh Bu? Boleh. Dengan Pak siapa? Ibu mungkin bisa kasih masukan Bu sedikit Bu. Oh iya silakan Bu Hasmida, terima kasih masukan, silakan. Tentang mata merah ya Bu Hadijah, menurut saya mungkin pas saat itu beliau tekanan darahnya lagi tinggi, jadi tanpa disadari pembuluh darah di retinanya pecah, jadi bikin ada perdarahan. Perdarahan. Jadi saya juga pernah kayak gitu Bu. Bisa jadi. Pernah saya kayak gitu. Tekanannya pas tinggi, pecahlah pembuluh darah di retina, akhirnya mata kita tuh merah kayak perdarahan. Iya, betul. Bisa jadi karena peningkatan tekanan darah yang terlalu tinggi bisa sampai ke retina ya, Bu Hasmida. Bisa jadi seperti itu. Apakah memuaskan bantuan jawabannya Bu Hadijah? Iya Bu, kemungkinan kali Bu ya. Mungkin. Ya karena memang tensi saya kan tinggi Bu. Oh, berapa Bu? Ya, betul. Tempat kemarin 180 Bu. Sama hipertensi. Iya. Harus terapi itu kan Bu ya? Iya Bu, kontrol tiap bulan Bu. Iya, Mbak, nggak harus obat ya Bu Hadijah. Kita back to nature. Banyak hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwa produk-produk kayak makanannya dari tumbuh-tumbuhan itu juga bisa menurunkan tekanan darah ya. Tiap bulan kami kontrol Bu sama Bu Hasmidah itu Bu. Oh iya. Saya Pak Sudirman, Bu Ratnawati rutin tuh Bu kontrol, Bu Marwah rutin tuh Bu, tiap bulan harus kontrol Bu. Baik, kalau merasa nyaman seperti itu boleh. Ada orang-orang tertentu juga tidak nyaman untuk selalu ke medis gitu kan. Ya kalau Ibu memang sudah bisa tuh Bu. Oke. Baik. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Hadijah.
Ada lagi yang mau didiskusikan, share pengalaman, Bapak Ibu semuanya? Sudah bisa, Bu. Ya, Izin, Bu, silakan. sudah bisa. Bisa. Silakan Pak Suud. Tadi lagi perjalanan ya Pak, udah nyampe ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah di rumah langsung ganti laptop. Oh ya. Baik, Bu. Tadi saya sempat dengar di perpustakaan fisik ada salah satunya tandanya rabas vagina ya. Memang betul ya, ada rabas vagina ya. Mohon dijelaskan lagi, Bu, maksudnya gimana ya rabas vagina itu ya, Bu ya? Rabas itu cairan yang keluar. Jadi kita mau bilang rabas menstruasi berarti darah menstruasi. Ya. Rabas itu maksudnya pengeluarannya ya. Darah. Jadi kalau rabas vagina berarti cairan yang keluar dari vagina ya. Kalau rabas menstruasi berarti darah itu sendiri yang keluar dari menstruasi. Iya, Bu, ya, baik, Bu. Soalnya tadi saya sempat dengarkan, tapi apakah saya yang salah dengar atau karena siapa tahu raba vagina atau rabas, ternyata betul rabas vagina. Ya, rabas. Makanya saya tanyakan. Makasih, Bu. Masa vagina diraba-raba, Pak? Ya dipalpasi dong. Biasakan, Bu, perawat kan kita jarang, Bu, interaksi dengan masalah kebidanan ya, Bu ya. Ya. Suaranya Ibu nggak muncul, Bu. Keluar suaranya, Bu. Bu Ramdia, hilang suaranya, Bu. Kayaknya Bu Ramdia nggak dengar juga Bu, kita ngomong nih. izin Bu Ramdia, suaranya nggak muncul, Bu. Telepon Ibu, si pennya. Chat aja, chat. Kan boleh untuk klik. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya sudah. A2 tetap lanjut ya Bu ya, pengantar ilmi ya. Ya. A2 tetap lanjut ya Bu. Ya, A2 tetap lanjut. A2 tetap pengantar ilmiah lanjut. A3 silahkan. A3 keluar boleh ya Kak? Ya silahkan. Mau ikut kuliah juga boleh. Yang mana itu dibilang? Kita nggak keluar dari Zoom kan? Nah, ini kan masih ada wajah-wajahnya. Izin keluar, Om Ayu. Dinas dan kepalanya. Hah? Oh, kita enggak. Keluarkah kita dari Zoom nih? Enggak, lanjut. Ibu masih ada. Kita yang A2 lanjut ya Bapak Ibu. Nah, siap Bu. Baik, ini masih ada 56 orang. Masih ada A3 yang bergabung, berarti masih mau ikut kuliah aja. Nggak apa-apa. Kita duduk poin aja untuk mengefektifkan waktu. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Belum Bu. Belum. Belum Bu. Oh my God ya. Ya,
Loading kayaknya. Jadi kita Bapak Ibu kesempatan ini untuk pengantar penulisan ilmiah belajar tentang dari penelitian-penelitian yang sudah dipublish. Jadi kita tidak perlu ke puskesmas, tidak perlu ke rumah sakit, jadi tidak perlu ketemu pasien, tidak perlu terjun langsung ke pasien. Kita cukup duduk manis di depan laptop, mencari artikel jurnal, kemudian kita mencari mencari, mengidentifikasi ya. Kemudian kita ekstraksi, kemudian dideskripsi. Itu aja tugasnya. Terus jadilah sebuah penelitian. Kemudian boleh dipublikasi. Ya, itu. Literature review yang saat ini kita pelajari. Jadi literature review ini sudah lama ya, dan sebenarnya untuk keilmuan bakunya itu belum ada. Jadi literature review ini untuk istilahnya saja sangat banyak sekali ya. Jadi untuk ilmunya tuh masih aturannya, ilmunya itu juga masih terus berkembang dan banyak pendapat ya, banyak ahli-ahli peneliti itu banyak berbeda-beda bahkan mereka untuk metode-metodenya gitu ya. Jadi nanti saya sampaikan di akhir untuk terupdate-nya ya, ketika saya mengikuti webinarnya. Ini saya sampaikan yang versi yang nggak dibilang versi lama juga masih dipakai. Jadi literature review ini dipakai ketika awal-awal pandemi ya. Jadi pada bingung, mahasiswa yang sudah mau skripsi tiba-tiba nggak bisa lah melakukan penelitian. Akhirnya para akademisi institusi pendidikan berpikir gimana caranya anak-anak yang mau lulus S1 harus bisa buat skripsi tanpa harus ketemu pasien gitu ya. Akhirnya ya inilah padahal sebelumnya tuh S1 tuh nggak boleh bikin literature review ya. Jadi literature review ini ranahnya S2, S3 gitu ya. Jadi karena kondisi pandemi akhirnya buat banyak institusi pendidikan di universitas-universitas itu menganjurkan untuk melakukan literature review. Ya, jadi literature review itu sebuah metode penelitian ya. Jadi penelitian bersumber dari data sekunder ya. Data sekunder berarti itu penelitian yang sudah dipublish, penelitian yang sudah dilakukan, sudah dipublish, kita ambil sebagai acuan ya, atau sebagai bahan ya, bahan dari penelitian kita. Jadi syaratnya ada 3. Penelitian itu bisa dijadikan bahan literature review. Syarat yang pertama, penelitian itu harus sudah dipublish di jurnal ya. Kemudian jurnalnya juga sudah harus terindeks pada database ya. Database itu mesin pencari ya. Kemudian jurnalnya sudah punya identitas ya, mengandung bibliografi. Jadi identitasnya atau bibliografinya lengkap. Ya, mulai dari harus ada namanya, nomornya, ISSN-nya, ya, volume berapa gitu ya. Nah, ini namanya literatur ilmiah ya Bapak Ibu. 4 kolom ini adalah literatur ilmiah. Ya. Nah, dari penjelasan tadi yang saya sampaikan, kira-kira Bapak Ibu untuk sebagai bahan acuan untuk melakukan literatur review itu literatur ilmiah yang mana di antara 4 kolom ini? Saya tanya Pak siapa nih? Pak Raja. Kira-kira yang mana, Pak? Pak Raja. rajajasima@gmail.com. Pak Raja dengar suara saya ya? Dengar, Bu. Ya. Kira-kira yang mana, Pak? Artikel jurnal nasional dan internasional. Baik.
benar ya. Jadi terima kasih Pak Raja. Jadi untuk bahan untuk dilakukan literatur review itu harus yang kolom yang ini. Ya, kelihatan ya kursor saya. Jadi artikel jurnal nasional terakreditasi dan artikel jurnal nasional belum terakreditasi, atau artikel jurnal internasional terakreditasi, atau artikel jurnal nasional yang belum terakreditasi. Itu yang jadi bahan acuan untuk bisa dilakukan literatur review. Untuk KTI, skripsi, tesis, disertasi belum boleh ya, karena ini tidak dipublish ya. Kalau ini dipublish boleh ya, tapi dia sudah ada di sini ya. Buku, majalah, proceeding tidak bisa tapi mungkin bisa jadi di bahan untuk di daftar pustaka untuk latar belakang boleh, untuk tinjauan pustaka boleh, tapi tidak bisa untuk di reviewnya ya. Sama dokumentasi, dokumen repositori, dokumen pemerintah ya. Dokumen pemerintah ini seperti hasil dari Kemenkes, WHO ya, laporan riset ya, jadi bukan itu. Oke, lanjut. Nah ini kriteria kedua tadi, yang pertama kan artikel jurnal yang sudah dipublikasi, yang kedua jurnalnya harus punya ini ya, punya database ya, minimal Google Scholar ya, boleh Elsevier ya, yang internasional, Elsevier, ScanDirect ya, ResearchGate, ACS Publications, Gstor, PubMed ya, ProgPass, ini mesin pencarinya. Jadi kalau bisa jurnalnya harus punya database atau jurnalnya terindeks ini, salah satu dari ini. Kemudian kriteria ketiga, dia harus mengandung bibliografi yang lengkap atau dia memiliki identitas, dia punya tahun terbitnya berapa, nama jurnalnya apa, edisi berapa, volume, nomor, halaman ya, gitu. Kemudian, nah ini contoh ya, contoh artikel jurnal yang bisa diambil untuk dijadikan acuan atau bahan untuk literatur review ya. Jadi ada namanya, nama jurnalnya, volumenya, edisinya berapa ya, ada ISSN-nya. Nah, kalau sudah bibliografinya lengkap, otomatis kita tinggal download PDF full text-nya, kita masukkan di Mendeley Desktop ya, Mendeley Desktop ya, udah terdeteksi ya. Mendeley Desktop sudah bisa membaca, oh judulnya ini ya, padahal kita kan cuma save PDF aja, mindahin PDF aja ke Mendeley Desktop. Jadi Mendeley Desktop sudah bisa membaca secara otomatis. Oh ini dia autornya ya, ini jurnal, nama jurnalnya, years tahunnya 2018, volume 6, halaman teksnya 40 sampai 53 ini ya. Nah ini saya ingatkan lagi kriteria yang menjadi sumber acuan dari penelitian LR, literatur review, penelitian yang sudah dipublish di jurnal, terindeks database ini, dan mengandung bibliografi lengkap. Ya. Oke, sekarang kita lanjut di jenis-jenis literatur review. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini tuh sekedar perkenalan ya buat Bapak Ibu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya nanti nggak minta-minta ya, kalau ada pandemi atau ada gelombang ketiga misalnya, nggak minta-minta ya, mungkin bisa jadi Bapak Ibu penelitiannya tidak bisa ke lapangan tapi melakukan ini literatur review. Tapi karena Bapak Ibu sudah berada di lapangan, mungkin ya nanti dipilih-pilih mana yang memang bisa untuk melakukan penelitian langsung ke pasien atau bisa melakukan literatur review. Nah ini ada 3 menurut Han and Kang ya, yang udah dimodifikasi oleh Herawati tahun 2021 ya. Jadi ada 3 jenis literatur review. Pertama ada narrative review ya, narrative review. Nah ini narrative review ini yang metodenya tuh ya diawali dengan kita searching ya. Jadi kita menemukan topik dulu, kemudian kita membentuk keyword, kata kunci, baru di searching, dicari ya, cari jurnalnya
ya, yang sesuai topik kita, sesuai keyword kita. Setelah itu diidentifikasi, dipilah-pilah mana yang benar-benar sesuai dengan judul kita atau topik kita ya. Baru di screening ya, di screening. Ya. Kemudian ditelaah lagi apakah jurnal itu eligible ya. Kualitasnya apakah sudah sesuai dengan ya, pemilihan artikel jurnal apakah sudah sesuai dengan judul yang sesuai yang kita inginkan, yang kita cari. Setelah itu diekstrak ya, baru dideskripsikan. Ya. Kemudian kalau di narrative review itu dia pertanyaan penelitiannya hanya sebagian dari PICO ya. Jadi PICO ini Bapak Ibu sudah tahu ya, P-nya population atau partisipan, I-nya intervention atau indikator, C-nya comparison atau control, O-nya outcome atau output ya. Jadi kalau di narrative review boleh sebagian ya, boleh P-nya harus ada, P ada, I-nya indikator intervention-nya ada ya, harus ada, outcome-nya harus ada. Kalau comparison-nya nggak ada, nggak apa-apa. Yaitu kalau di narrative review. Ya, narrative review, kemudian ini lanjut systematic review. Ya. Jadi dia agak lebih sulit lagi dibandingkan narrative review. Jadi sama metodenya searching, identification, screening, eligible. Nah, yang bedanya ketika kita sudah menemukan artikel jurnal yang sudah eligible, yang sudah sesuai dengan yang kita inginkan, jurnal tadi kita kritisi, ya, critical appraisal. Jadi kita kritik kualitasnya, apakah sesuai isinya dengan yang kita harapkan. Baru kita ekstrak, baru dianalisis. Ya, jadi bedanya dengan narrative review ini critical appraisal dan analisis. PICO-nya harus semuanya, jadi harus menggunakan PICO. Jadi harus ada ini kok. Harus ada semuanya, jadi harus ada populasi, intervensi, comparison ya. Jadi comparison-nya ini pembandingnya harus ada ya, atau kontrolnya harus ada. Ya kalau di systematic review. Kemudian jenis literatur review yang selanjutnya ada systematic review plus meta analysis ya. Jadi dia sama dengan systematic review, bedanya ini PICO-nya tambah 1 S. S itu adalah study design ya. Jadi kalau di systematic review itu boleh pakai study design bermacam-macam ya, boleh pakai eksperimen semi ya, kuasi itu ya, atau eksperimen murni, atau hubungan comparison gitu ya, atau deskripsi, boleh macam-macam. Tapi kalau di meta analisis ini studi desainnya harus 1. Ya, jadi kalau eksperimen murni semuanya artikel jurnalnya. Tapi dengan topik yang sama juga ya. Jadi ini tingkatannya lebih sulit. Ini yang melakukan S3 ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau sekolah S3 itu harus punya ini dulu. Systematic review, meta analisis dulu, baru bisa melakukan disertasi, baru bisa melakukan penelitian disertasi. Baik, selanjutnya kita mengenal judul berdasarkan jenis literatur review. Ya, jadi kita amati dan cermati perbedaannya ya Bapak Ibu. Nih, kalau dia narrative review itu gini. Jadi ada kata-kata narrative review. Ya. Jadi judulnya nanokapsul ekstrak biji pepaya sebagai anti fertilitas. Jadi dia hanya menjelaskan ya, atau hanya gambaran tentang nanokapsul ekstrak itu, ekstrak biji pepaya itu bisa sebagai anti fertilisasi. Cuman menjelaskan itu saja ya. Kemudian contoh kedua ini ya, ini ada tuh kata-kata narrative review, berarti dia narrative review ya. Jadi dia hanya menjelaskan, menggambarkan ya. Nah ini juga review, jadi dia hanya menggambarkan the properties of dithiocarbamate ya. Lanjut ke contoh SR ya, systematic review SR. Nah, kalau SR pasti dia ini ada komparatif. Karena kan tadi PICO-nya ada C-nya ya, pembanding atau kontrol ya. Ya, ada pengaruh. Jadi ini kalau pengaruh, komparatif ya.
Intervensi ini dia SR ya, sistemnya. Apalagi ada kata-kata ini systematic literature review. Berarti dia SR ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau ini pasti Bapak Ibu udah tahu ya. Di Universitas Borneo Tarakan, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, kita juga punya jurnal ya. Namanya Borneo Holistic Health ya. Bukan Holistic Care ya Bapak Ibu ya, Holistic Health. Borneo Holistic Health. Biasanya kita singkatnya jurnal Bortikal ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau publish skripsinya nanti boleh di sini ya. Ya, jadi karena keilmuan itu harus transparan ya Bapak Ibu ya. Transparan itu artinya dipublikasi. Transparansi. Nah, ini juga contoh untuk saya ya, saya pernah publikasi tahun 2018 ya, pertama kali jurnal Bortikal ini terbit ya, saya pernah menyumbangkan literatur review ya tentang efektivitas jus mentimun dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Ini susah nih bacanya, untuk metodenya ada di sini saya tulis ya. Jadi gimana bisa? Ya, jadi searching, jadi kita menemukan topik ya, jadi topiknya tentang jus mentimun gitu ya, untuk menurunkan hipertensi. Kemudian saya mencari keywordnya, kata kuncinya ya, kata kunci dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Inggris itu hypertension and therapy, kemudian hypertension and cucumber juice, ya, effective of cucumber juice, ya, terapi, kemudian on hypertension. Untuk bahasa Indonesianya hipertensi, efektivitas terapi jus mentimun, ya. Ya, jadi itu keywordnya. Kemudian saya search, nah akhirnya ketemulah 10 jurnal ya. Ya, kemudian kita ekstrak. Jadi kurang lebih gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk terupdate-nya, jadi saya ikut webinar tentang literatur review. Jadi literatur review ini sudah tidak ada lagi. Ya. Maksudnya untuk istilah literatur review ini, untuk terupdate-nya tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena definisi dari literatur review itu adalah kegiatan mengumpulkan literatur. Ya, mengumpulkan dan menuliskan literatur itu menurut Profesor Dr. Ari Natalia ya, MPH PhD ya, Kaprodi S3 IKM FKUNS UNS ya, Universitas Negeri Surakarta di Solo ya ini ya. Jadi beliau mengatakan itu. Jadi sudah tidak ada lagi istilah literatur review. Literatur review itu yang betulnya adalah systematic review. Ya. Jadi systematic review itu adalah sebuah desain penelitian pada penelitian. Ya, kalau tahun-tahun 2005 ya masih ada istilah literatur review. Ya. Jadi literatur review, scoping review, narrative review itu sama ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang sudah tidak ada karena dia bukan desain penelitian. Ya. Jadi yang desain penelitian tuh ini systematic review. Nah ini pendapat menurut Profesor Natali tadi ya, bahwasanya systematic review itu adalah desain penelitian ya yang dilakukan untuk mensintesis bukti-bukti penelitian yang sudah ada secara sistematis ya dalam hal pencarian artikel penelitian ya. Kemudian ditelaah, dikritisi, ya, critical appraisal. Ya, tadi Bapak Ibu tahu ya perbedaannya kalau di systematic review kan dilakukan critical appraisal untuk mengetahui kualitas dari artikel jurnal itu tadi. Dan sintesis hasil penelitian untuk menjawab suatu pertanyaan. Ya. Pertanyaan penelitiannya itu tadi PICO tadi ya. Jadi systematic review itu adalah penelitian pada penelitian. Study on study ya Bapak Ibu. Nah, systematic review ini itu sama dengan penelitian-penelitian. Jadi dia harus ada protokolnya, harus ada proposal, ya proposal atau protokolnya. Jadi kita buat protokolnya dulu, proposalnya dulu, baru kita lakukan penelitiannya. Nah ini banyak istilah dari literatur review, ya istilah-istilah literatur review.
Ya, ada systematic review ya. Kalau systematic review itu digunakan untuk penelitian yang kuantitatif ya, yang jenisnya kuantitatif. Ya, systematic review. Bedanya dengan meta analisis tadi sudah tahu ya Bapak Ibu ya, studinya ya, studi desainnya harus sama semuanya ya. Jadi systematic review yang meta analisis. Nah, kalau scoping review, narrative review, non systematic review ini sama literatur review. Nah, kalau metasintesis dan meta etnografi ini jenisnya adalah kualitatif, jenis penelitian kualitatif. Ya, jadi kalau jenis penelitian kuanti semua ya, kalau kuali semua. Nggak bisa kita bikin systematic review, tapi artikel jurnalnya jenis penelitiannya tentang kuali, nggak bisa. Berarti itu dia bukan systematic review, tapi dia metasintesis atau meta etnografi. Maaf Bu, boleh diulang yang slide kelima tadi Bu? Ini. Ya, perbedaannya Bu. Makasih Bu. Baik, saya ulangi ya. Ibu siapa tadi? Rani Bu. Rani? Wahyu Bu. Wahyu. Oh ya. Baik. Systematic review. Systematic review itu dia jenis penelitiannya kuanti. Ya. Tadi sudah tahu ya cara kerjanya systematic review. Nah, jadi dia boleh studi desainnya boleh bermacam-macam, tapi dia jenisnya harus kuanti ya, kuantitatif. Nah, kemudian bedanya dengan meta analisis itu tadi, kalau meta analisis kan systematic review, tapi dia studi desainnya satu jenis, harus sama semuanya ya. Misalnya ada 10 artikel jurnal, jadi 10-10-nya tuh harus satu desain ya. Kalau misalnya desainnya deskripsi ya deskripsi semua 10 artikel jurnal itu. Kalau dia eksperimen murni ya eksperimen murni semua 10-nya ya. Dengan topik yang sama ya. Kemudian kalau scoping review ini literatur review ya. Jadi ini termasuk dalam tradisional literatur review ya. Jadi scoping review, narrative review, non systematic review ini sama ya. Literatur review, scoping review, narrative review, non systematic review itu sama ya. Kemudian yang metasintesis itu dia systematic review, cuman dia jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif ya. Kan kita tahu ya Bapak Ibu, jenis penelitian itu kan ada dua, jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi kalau metasintesis dan meta etnografi ini untuk istilah systematic review untuk jenis yang kualitatif ya. Tapi namanya sudah metasintesis, meta etnografi. Kalau systematic review ini jenis penelitian untuk yang kualitatif. Begitu ya. Cukup jelas ya Bu Wahyu? Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kemudian sumber pencarian literatur. Nah, ada yang gratis, ada yang berbayar ya, Bapak Ibu. Ya, mesin pencari. Ini pasti udah diajarin sama Pak Nurman ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau yang gratis itu Google Scholar, Setzer, PSU, Edu ini ya, yang gratis. Kalau yang berbayar ini ScanDirect, EBSCO, Springer ya, Explore, ACM ya, kayak Elsevier itu juga, ProQuest juga gitu berbayar ya. Kemudian ini contoh Google Scholar, penampakan Google Scholar. Bapak Ibu pasti udah searching Google Scholar ya. Untuk di bab 1 untuk keaslian penelitian, ya Bapak Ibu pasti sudah searching apakah penelitian saya ini mirip-mirip nggak sama penelitian lain ya. Kalau mirip harus disampaikan di keaslian penelitian. Yang berbeda dari penelitian Bapak Ibu dengan penelitian sebelumnya itu apa disampaikannya. Itu dia keaslian penelitian di bab 1. Ini ya ScanDirect ya, yang berbayar ya Bapak Ibu. Ini juga contoh-contoh judul-judul dari systematic review ya. Jadi systematic literature review. Ya pokoknya ada gitu-gitu ya. Nah, ini ada systematic literature review ya, berarti dia tuh mempublikasikan hasil penelitian orang-orang ya. Systematic review mengumpulkan hasil penelitian
orang-orang yang sama, yang sejenis ya, yang sejudul gitu ya. Tapi mungkin beda-beda metode gitu ya Bapak Ibu. Tapi beda dengan meta-analisis. Kalau meta-analisis satu desain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk literatur review. Mudah-mudahan jelas Bapak Ibu. Ini sekedar menambah pengetahuan Bapak Ibu untuk bisa memilah-milah dalam pencarian jurnal. Ada fungsinya juga sih untuk Bapak Ibu melakukan search di penelitian Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu nanti jalani. Baik, cukup jelas atau ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Nanya Bu. Ya. Nanya Bu. Ya Bu. Tadi di literatur review-nya kan Bu ada yang systematic review, ada meta-analisis, yang ada yang menggunakan picot, dan picot. Dan ada juga yang tanpa pembanding comparison. Ya. Bagaimana sebaiknya kita memilih antara systematic review dan yang tadi Bu ada 3 macam naratif review. Bila kita mendapatkan jurnal, seandainya ini udah nggak ada pembanding gitu Bu. Atau kita melihat jenis jurnalnya atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Gimana Bu Adija ulangi? Bagaimana? Tadi kan dijelaskan Bu tentang literatur review-nya yang menggunakan picot, yang untuk S3-nya yang tadi desain tadi Bu. Picot. Tapi kan kemarin-kemarin pelajaran kami ada picot. Picot yang pakai tem Bu. Nah, kemudian ternyata pelajaran kami picot ternyata dari beberapa literatur penelitian kemarin tanpa comparison atau pembanding pun ternyata bisa. Bagaimana cara kita mencari itu Bu? Apakah sesuai dengan jurnalnya atau bagaimana Bu? Bagaimana mencari apanya ini? Bagaimana mencari bahwa itu literatur review maksudnya? Iya Bu. Dari judul tadi kan sudah saya kasih contoh tuh Bu. Jadi kalau ada kata-kata naratif review, scoping review, literatur review, itu berarti dia masuk literatur review ya. Kalau dia systematic review, ya itu tadi kan bedanya udah saya jelaskan tadi. Kalau untuk itu berarti Ibu harus download full text-nya kalau Ibu mau tahu tentang dia tuh pikonya apa gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus baca abstraknya ya. Download full text-nya dibaca gitu. Baca metodenya. Nanti dia tuh bercerita, pasti dia bercerita. Si penelitian nanti menyampaikan alur dari awal dia menemukan topik, menemukan keyword, kemudian dia searching ya. Ketika dia searching itu ternyata ketemu 1000 judul ya. Dari 1000 judul itu dia pilah-pilah menjadi 100 judul. Dari 100 judul itu dia cari lagi mana yang lebih spesifik ke topiknya dia atau ke keywordnya dia atau yang sesuai yang dia inginkan sesuai judulnya. Itu ternyata ketemulah 7 artikel jurnal yang sesuai gitu. Nanti dia cerita seperti itu. Jadi harus membaca kita. Abstraknya tampil kok. Kalau kurang lengkap di abstraknya, silakan Ibu download full text-nya. Gitu, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu Adija. Boleh tanya, Bu? Boleh. Boleh, kamu gimana? Untuk nyusun skripsi menggunakan literatur review, berapakah banyak jurnal yang harus minimal jurnal yang harus kita gunakan? Ada batas jurnal enggak berapa yang kita bisa gunakan supaya bisa nyusun skripsi? Baik, sama-sama. Jadi pernah saya sampaikan juga ya, kayaknya dulu pernah ada yang nanya itu di awal penyampaian perkuliahan pengantar penulisan ilmiah ya. Oh, nanyanya di ini waktu kita keluar kalau nggak salah keluar berapa banyak untuk ketentuan ini. Jadi sebenarnya kita di jurusan keperawatan ya mungkin ketua prodinya Bu Ose kayaknya kita belum rapat nih, belum merumuskan untuk skripsi ini pedomannya seperti apa nantinya belum pastinya belum, tapi sejauh yang saya tahu ketika saya melakukan studi S2 kemarin bahwasannya kalau di penelitian kalau bisa itu 30% itu sumbernya buku ya, jadi kayak di daftar pustaka tuh jadi penelitian itu bagus atau tidaknya tuh dilihat dari daftar pustakanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau
bagusnya itu 30% sumbernya buku, 70%-nya itu sumbernya adalah artikel jurnal. Itu. Yang saya tahu itu 70%. Jadi belum bisa ngitung berapa ya. Jadi jumlahnya berapa belum bisa dihitung. Tapi intinya 70% itu artikel jurnal sumbernya, 30% itu buku. Ya. Nah, untuk minimal tahunnya, kalau artikel jurnal itu minimal 5 tahun terakhir sumbernya nyarinya. Berarti kalau Bapak Ibu penelitian 2021, berarti batas yang Bapak Ibu cari ya 2016 ya. 2016 terakhir untuk artikel jurnal. Kalau buku 2011, 2012 ya masih bisa. Untuk buku 10 tahun terakhir update-nya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh nanya Bu? Boleh. Mau Kan kalau kemana? disimpul. Ya silakan Ya, Bu Bu. Wahyu. Saya baru menegur Kastuni. Mau kemana Kastuni? Naik motor dia. Tidak Bu, di rumah Bu anakku Bu. Oh iya. Mati lampu rumahku Bu. Oh iya, siap. Cari sinyal ya. Oke, silakan Bu Wahyu. Ya Bu, kan kalau ditarik kesimpulannya sepertinya literatur review ini sama aja kayak kita merangkum dari penelitian-penelitian sebelumnya ya Bu ya? Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, dari berbagai macam jenis literatur review itu yang mana yang paling teratas istilahnya, paling dipercaya istilahnya begitu, maksudnya paling bagus itu Bu? Iya, yang paling bagus ya itu tadi systematic review plus meta analisis ya. Tapi systematic review saja udah bagus kok, udah bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan pertanyaan penelitiannya udah ada PICO itu kan, dan parameter PICO-nya semua kepake gitu kan. Tapi beberapa parameter pun systematic review bisa juga dipakai. Kalau hasil webinar yang saya ikuti itu bisa. Itu sudah, intinya harus ada proposal ya, ada protokol, ada proposal. Nanti proposal itu kalau mau dipublikasi ya, tapi kan pasti jadi kalau teman-teman yang nanti mau studi lanjut, yang mau membuat systematic review, kalau systematic review-nya itu mau dipublikasi, itu harus punya protokol, punya proposal. Nah, proposalnya tuh di-upload ya, ada tuh linknya, lupa saya, itu baru bisa publikasi. Itu harus punya proposal, protokol. Begitu Bu Wahyu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kayaknya Pak Jupri, Pak Toping kayak Pak Jupri gimana sih? Mau tanya ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu, mau tanya. Ya, kayaknya sinyalnya kurang bagus juga Bapak. Sinyal suaranya. Iya, Bu. Oh, maaf. Mau nanya soalnya gini, nah, kalau yang saya pikir di pikiran saya sekarang itu soal validitas bahan literaturnya, artikelnya itu. Nah, itu kita mau tahu yang untuk yang terakreditasi itu kode ISSN kita. Terus untuk yang situs-situs jurnalnya itu, apakah semua situs jurnalnya itu kita pakai atau bisa digunakan atau tidak? Misalnya gini, nah, kan ada kan yang kayak macam kita kan Borneo, Holistika, gini kan ada. Terus nanti ada situs-situs jurnal yang lain itu apakah kita bisa pakai juga atau tidak? Ada yang paham nggak dengan Pak Juprianus terus bisa diulang? Nggak, masalahnya suaranya putus-putus maksudnya saya. Jadi saya nggak dengar lengkapnya ini. Chat aja kali, Ding. Suaramu nggak dengar, Ding. Chat aja Mas, di chat. Chat aja Mas. Mohon maaf Pak Juprianus, ya suaranya kurang jelas dan Ya, putus-putus. mic-nya kecilan kayaknya. Tadi pakai mic yang kecil loh. Saya Kayaknya nangkap jaring kurang sedikit-sedikit bagus. sih tentang jurnal, terus apa tadi? Ada contoh-contohnya tadi.
Saya mau menjawab tapi kurang jelas dulu. Mungkin lebih jelas bisa saya jawab. Kalau ini kedengaran. Di chat aja Pak, boleh di chat Pak. Ini kedengaran nggak, Bu? Bagus. Oke. Enggak, soal ini yang saya pikirkan itu soal validitas artikel jurnal itu. Maksudnya kalau itu yang Ibu bilang kan sebelumnya kan harus yang terakreditasi. Itu bukti kalau dia sudah terakreditasi itu apa? Terus misalnya kita ngambil di jurnal, misalnya kan ada kan situs-situs jurnal yang lokal yang kadang-kadang tiap kampus punya. Itu apakah kita bisa pakai dari mereka punya atau harus ada situs tertentu yang dipublikasi di tempat tertentu yang bisa maksudnya lebih kita percaya daripada itu. Kayak Borneo kan punya tempat publikasi sendiri. Tapi di Indonesia ini kayaknya ada ratusan mungkin tempat publikasi jurnal banyak, itu. Pak, ribuan. Ya itu. Yang jadi pertanyaan apa Pak? Yang jadi pertanyaannya? Itu apakah semua bisa dipakai atau harus ada standar tertentu yang paling bagus untuk tempatnya? Betul. Kalau level S1 jurnal terakreditasi, jurnal belum terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi atau belum terakreditasi boleh. Jurnal internasional yang belum terakreditasi boleh. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kayak sudah level S2, S3 kadang-kadang juga makin tinggi ya permintaannya. Jadi syaratnya mungkin harus jurnal terakreditasi gitu. Jadi kalau teman-teman yang masih level S1 itu boleh masih jurnal nasional belum terakreditasi boleh diambil. Ya, atau nanti saya juga kurang tahu nanti mungkin di jurusan ya prodi ya menetapkan bahwa Bapak Ibu harus dapat jurnal yang harus terakreditasi nasional nih, kalau tidak terakreditasi tidak dipakai buang gitu misalnya gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin lah seperti itu, agak sulit. Maksudnya nanti teman-teman nanti jadinya kita jatuhnya mempersulit teman-teman ya. Jadi mungkin nanti agak sulit juga mencarinya. Jadinya pencariannya agak kurang luas karena terbatasi gitu ya. Jadi nanti mungkin nanti rapat dulu ya dosen-dosen nanti. Tapi kalau level S1 jurnal nasional belum terakreditasi boleh dijadikan bahan. Masih boleh. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kayaknya saya belum mengerti masalah jurnal terakreditasi dan belum terakreditasi itu dibedakannya dari mana ya, Bu? Ya, jadi begini, jurnal itu kan banyak ya, banyak. Kayak kita jurnal holistik, jurnal vertikal tadi yang saya sudah punya kita itu belum terakreditasi ya. Jadi seperti rumah sakit kan diakreditasi nggak rumah sakit sama jurnal ini juga ada akreditasinya kayak institusi pendidikan kan harus diakreditasi. Jadi untuk menentukan bahwa dia berkualitas atau tidak tuh akreditasi gitu. Jadi untuk tahunya itu ya biasanya di tampilan websitenya nanti ada ditampilkan kalau secara akreditasi A, B, C gitu ya. Pernah perhatikan Bu, kalau lihat jurnal tuh ada ya, kadang-kadang juga saya sulit sih memang melihat. Tapi kalau memang nggak kelihatan, berarti dia memang belum terakreditasi. Atau nanti saya cari lagi lah info-infonya, nanti saya sampaikan di grup Kulwap aja, nanti saya search ya. Saya sampaikan. Terima kasih Bu. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Nilainya sudah ada ya Bapak Ibu ya? Sudah. Ini hari ini kita absen, Bu. Kenapa? Miss Ibu mau tanya, apa hari ini kita absen lagi, Bu? Iya, absen. Absen kemarin ada absennya nggak yang ini? Ini. Antara. Apa? Kuliah semester antara ini. Ada, Bu. Ada. Ada absennya, Bu. Ya, Ada kan, Kak? Iya, absen. Kalau waktu itu, Bu, yang kalau sesuai KP-nya, Bu, itu tanggal 17 Agustus. Jadi yang ini diganti jadi tanggal berapa ya, Bu? Kalau 17 Agustus kan tanggal merah, Bu. Udah dimundur.
Hari kemerdekaan. Tanggal merah enggak diundur yang tanggal merahnya, Bu. Tahun baru Islam aja Saya juga, diundur. saya juga galau tuh yang gitu. Kan kita juga dikasih waktu juga mepet, cuman 2 bulan itu gitu. Jadi terus harinya hari itu, terus saya cari hari lain juga nggak tahu kemana gimana. Terus harinya tanggal merah, terus gimana mindahin kemana. Jadi nanti Bu Krista silakan konsultasinya ke Kaprodi aja ya Bu Ose ya. Kira-kira tanggalnya sebaiknya apa. Saya selaku koordinator juga bingung mau di tanggal berapa. Oh, kalau yang waktu itu Bu, ada Bu Ose kan juga masuk di kami Bu. Tanggalnya yang itu, jadi tanggal itu di hari maju gitu Bu, tetap sesuai KP, tapi Bu Ose tanggalnya Hitam. tanggal hitam. Kalau bikin hari ini boleh nggak Bu, tanggal 27 Agustus Bu? Boleh. Tanggal 27 Agustus. Lah, Ibu. Ya boleh, tapi sepakat aja teman-teman, tanggal 27 berarti serentak 27 semua gitu. Ya. Sistemnya Tata. 27 Agustus, Jumat lalu. Ya, pokoknya Kak Krista aja yang ngatur ya. Oh, iya Bu. Tanggalnya. Baik, Yang penting teman-teman semua sama. Iya. Terima kasih Bu udah masuk yang ini Bu. Iya. Alhamdulillah selesai juga tak ya? Ya, sudah selesai yang di antara mata kuliahnya ini. Beban juga ya Bunda Kak utang Krista Tata. ya. Iya Bu. Bu Ose sudah masuk ya, Bu Ose? Sudah Bu, sudah. Sudah, oh baik. Berarti saya terakhir. Sore. Oke. Iya Bu. Masih banyak ya ilmunya Bu semester ini Bu. Baik, sama-sama. Jangan lupa materinya Bu di-share ke Tata. Oke, siap. Saya share. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk penelitian Bapak Ibu sekalian dan pencarian bahan ya, bahan artikel jurnal. Baik, saya akhiri. Selamat sore semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, terima kasih. Selamat sore Bu, terima Jadi Mbak kasih. Stun. Iya. Pulang sudah. Enggak, kami mau makan pizza dulu. Ibu Ramdi minta ajak itu. Ramadan nih, Bah. Iya. Iya Bu. Ya udah makasih. saya meeting Ya ya. Bu, endmit aja Bu, udah endmit Bu.